Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Risa Putri dengan NIM 2303010021. Di sini saya akan membacakan 10 teori sastra beserta contohnya. Yang pertama ada teori struktural. Teori ini berfokus pada struktur karya sastra dan bagaimana unsur-unsur tersebut saling berhubungan. Contohnya analisis struktural atas hubungan antara plot, karakter, dan tema dalam Pride and Prejudice karya Jane Austen. Yang kedua, teori dekonstruksi. Teori ini menyoroti ketidakstabilan makna dalam teks dan kompleksitas bahasa. Contohnya, penerapan dekonstruksi dalam karya Of Grammatology oleh Jacques Derrida. Yang ketiga, terdapat teori feminisme. Teori feminisme ini menganalisis peran gender, kekuasaan, dan representasi wanita dalam sastra. Contohnya, pembacaan feminisme atas karya Handmaid's Tale oleh Margaret Atwood. Nah, yang keempat, terdapat teori postkolonialisme. Teori ini menelaah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam sastra serta representasi kebudayaan dan identitas. Contohnya analisis postkolonial atas karya Chinua Achebe. Yang kelima, terdapat teori Marxisme. Teori ini memeriksa konflik kelas kekuasaan, ekonomi, dan politik dalam karya sastra. Contohnya interpretasi Marxisme atas tema pertentangan kelas dalam The Grapes of War karya John Steinbeck. Nah, yang keenam, teori psikoanalisis. Teori ini menafsirkan sastra dengan memperhatikan aspek psikologi dan alam bawah sadar. Contohnya penafsiran psikoanalisis atas karakter Hamlet dalam karya William Shakespeare. Yang ketujuh, terdapat teori hermeneutika. Teori ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman teks sastra. Contohnya penerapan hermeneutika dalam bacaan puisi The Wasterland karya T.S. Eliot. Yang kedelapan, terdapat teori formalisme Rusia. Teori ini memusatkan perhatian pada struktur formal dan teknik naratif dalam karya sastra. Contohnya analisis formalisme Rusia pada penggunaan motif dalam cerpen Anton Chekhov. Nah, yang kesembilan, terdapat teori resepsi sastra. Teori ini memperhatikan bagaimana pembaca memahami dan merespon karya sastra. Contohnya studi resepsi sastra terhadap berbagai interpretasi atas 1984 George Orwell. Nah, yang ke-10 yaitu teori ekokritik. Teori ini meninjau hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Contohnya analisis ekokritik atas penggambaran alam dalam puisi The Wasterland karya T.S. Eliot.